Jadi isunya di luar kan, wah Stikom tutup, Stikom diganti, Stikom dibeli iya, begitu iya, ya. iya, iya. Tapi itu salah. Skala. Yang benar adalah kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Ocha yang hari ini bakalan bertanya-tanya atau talk show sama teman-teman dari Universitas Dinamika Surabaya ya, Sobat Berita Jatim ya. Untuk itu kita perkenalan dulu ya sama teman-teman. Di sini ada Mas siapa? Boleh perkenalan dulu? Oke, halo, saya Adi dari Public Relation Universitas Dinamika Stikom Surabaya. Oke, untuk Mas yang satunya? Ya, perkenalkan saya Fahmi dari bagian kemahasiswaan Universitas Dinamika. Oke, ada Mas Ahdi dan juga Mas Adi dan juga Fahmi ya, Fahmi, benar kan? ya. Gimana nih Mas ngomong-ngomong kabarnya, soal kabar dulu nih kita tanya. Alhamdulillah baik. Kita lagi persiapan event dalam waktu dekat. Drama target apa? Event dalam waktu dekat. Oh, dalam waktu dekat. Oke, agak nggak kedengaran ini ya. Oke. Untuk event itu kira-kira ya Mas ya, apa sih event yang diambil itu mungkin bisa dijelaskan secara detail? Iya, jadi kebetulan kami dari Universitas Dinamika Stikom Surabaya ini kebetulan kan kami punya UKM Paskibra. Oke. Nah, kami bikin acara namanya Paskibra Festival tahun 2024. Ini ada acara tahun pertama dan nantinya akan menjadi acara tahunan. Ini lomba Paskibra tingkat SMP dan SMA se-Jawa Timur yang nantinya di tahun ini akan memperebutkan piala bergilir dari Gubernur Jawa Timur. Gubernur Jawa Iya. Timur. Oke. Dengan adanya acara Paskibraka ini tujuannya apa sih? Mungkin dari UKM itu karena mungkin ada karena kita pengen bikin acara tahunan Kak, makanya kita bikinnya acara Paskibraka ini. Nah, kira-kira tujuannya apa dari Iya. acara ini? Kalau tujuannya sendiri ya kita pingin dari sisi internal sendiri ya, dari sisi mahasiswa kita ingin men-challenge teman-teman dari UKM Paskib terkait dengan apakah mereka bisa menghandle sebuah kegiatan besar yang ini eventnya Jawa Timur. Mereka selama ini hanya sekedar menjalani program kerja rutinitas biasa, menjalankan upacara. Ini kita challenge apakah mereka bisa dari menjalankan event besar se-Jawa Timur. Tapi untuk eksternalnya kita pingin mengumpulkan teman-teman Paskib untuk mungkin reuni, dan kita juga ingin mengajarkan kepada teman-teman SMA, siswa, pelajar, SMA, SMP bahwa kegiatan baris berbaris itu sangat penting, apalagi setelah pandemi ya, kita berhenti tidak beraktivitas. Kita mengingatkan kembali bahwa Paskib terkait dengan kedisiplinan itu sangat penting untuk menunjang masa depan. Oke. Dan yang perlu diingat juga bahwa ini juga jadi salah satu ajang untuk memperkuat kembali rasa nasionalisme. Oh iya, benar. Nah, untuk itu pesertanya berarti ini jenjang SMA sama SMP ya? SMA dan SMP. SMA. Nah, kira-kira itu dari per timnya itu orangnya berapa? Satu tim terdiri dari 15 orang anggotanya dan satu pelatih. Satu pelatih, Iya. 15 orang. Nah, total akan ada 55 tim yang berkompetisi. 55 tim berarti Iya. itu 15 orang udah sama dantonnya itu ya? Ya, sudah sama Sudah dengan- termasuk itu ya. Oke. Terus Mas, kira-kira cara-cara apa ini namanya pendaftarannya itu kayak gimana sih? Mungkin bisa dijelasin. Oke, pendaftaran itu kemarin kami sudah blast melalui media sosial dan juga ke teman-teman komunitas Paskib. Itu pendaftarannya dia langsung hubungi panitia dan langsung mengirimkan berkas yang diminta kayak surat rekomendasi dari sekolah, lalu biodata peserta dan sebagainya. Oh, berarti itu ada syarat wajibnya ya dari pihak panitianya untuk pesertanya ya, kayak surat dari Surat rekomendasi sekolah. itu. Betul, karena memang kan acara kami juga resmi dan sekolah yang jadi peserta juga resmi. Apalagi kan acaranya juga didukung dan sudah mendapat surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Oke. Gitu. Jadi untuk legalitasnya
dan syarat administratifnya itu harus ada. Harus ada persyaratan itu ya yang harus Mm-mm. dipenuhi sebelum mereka mendaftar Mendaftar. di apa ini namanya kegiatannya ini ya. Betul. Oke. Untuk itu Mas, ini kan hitungannya kan lomba ya, acara lomba. Nah, kira-kira jurinya nih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin tahu jurinya siapa ya kira-kira? Oke. Kalau bicara soal juri, karena ini nanti yang dilombakan adalah PBB Perpang dan Kreasi Variasi, jadi juri kita ada 6, yang 3 ini dari anggota TNI yang paham Permildas. Permildas itu peraturan militer dasar. Oke. Ya, karena kan nanti aturan-aturan PBB-nya sesuai dengan Perpang. Perpang itu peraturan Panglima TNI. Lalu juga ada dari 2 profesional. Profesional ini dia memang paham soal seni dan satunya paham soal koreografi karena itu berkaitan dengan kreasinya. Iya, benar-benar. Satunya lagi itu dari pelatih senior yang sekarang sudah purna. Dulu juga tergabung dalam Purna Paskibra Indonesia. Itu juga akan melengkapi dari formasi dewan jurinya. Oke, berarti total ada 6 ya Ada Mas? 6. 3 dari TNI, 2 profesional, Ya, dan yang satu satunya ini dari pelatih. ex-pelatih. Ex-pelatih. Oke. Kira-kira ada kriterianya nggak sih tahu untuk penilaiannya? Untuk penilaiannya itu ada kriterianya nggak? Mungkin dari variasi kah atau dari apa kostum atau bagaimana? Macam-macam yang pasti dari kekompakan, dari PBB-nya, dari kreasinya, dari performanya ketika dia menampilkan ininya formasinya dan sebagainya. Oke. Tapi itu yang membikin itu dari panitia sendiri atau berdasarkan jurinya? Kalau kriteria penilaian? Dari panitia sesuai dengan ketentuan yang ada di aturan lomba paskib yang ada. Oh gitu, berarti disesuaikan ya Disesuaikan. sama aturannya ya? Itu tadi yang sesuai dengan Permildas, peraturan militer dasar. Ya. Oke. Kalau permisi Mbak. Iya. Jadi mungkin nanti semua aspek akan dinilai. Tadi kan memang jurinya kita ambilkan dari militer yang mungkin dari Permildas itu ada gerakan-gerakan balik kanan itu seperti apa, hadap kiri, hadap kanan, serong kiri, serong kanan itu seperti apa. Itu semuanya akan kita lihat patahan-patahannya dan lain sebagainya itu semua akan dinilai. Juga koreonya pasti ada penilaiannya, bagaimana keindahan terutama variasi itu ada penilaiannya semua. Jadi nanti semua akan dikalkulasi, akumulasi akan diskor akhir. Oke. Nah, untuk penilaiannya sendiri ini Mas, kira-kira ada perbedaan nggak sih antara SMP dan juga SMA? Sama, hanya itu yang membedakan kategori saja. Oke. Tapi kalau secara keseluruhan dalam acara ini apa yang membedakan acara ini dengan acara paskibra pada umumnya? Nanti semua penilaian kami berbasis digital. Jadi penilaian karena kampus kami kampus IT juga. Lalu kami juga menerapkan sebagai kampus yang dinobatkan oleh Pemkot Surabaya sebagai ekokampus, kita mengurangi penggunaan kertas. Nah, di situ nanti penilaian kita menggunakan aplikasi, menggunakan gadget. Jadi 6 juri ini akan menilai langsung lalu diisi melalui aplikasi di gadget yang kita siapkan. Canggih ya, udah ada aplikasinya ya, aku baru tahu sih ini. Itu nanti jadi berbasis digital dan terbuka. Jadi nanti setelah semua peserta tampil, tidak perlu menunggu waktu lama, paling 10 menit untuk penentuan karena sudah di rating sama aplikasi tadi, dan itu semua penilaian akan bisa dilihat oleh semua peserta. Oh, berarti itu dilihatnya setelah lomba ini selesai ya? Setelah pengumuman baru dia bisa melihat skornya penampilannya tadi berapa. Dari lomba ini kira-kira juara yang diambil berapa sih Mas? Juara yang diambil itu nanti ada juara umum, juara 1, 2, 3, juara madya dan lain sebagainya. Kalau itu ada tingkatannya tingkatannya. Totalnya berapa itu? Total itu ada, ini saya kayaknya harus buka keterpean ini kalau itu ya. Iya. Daripada nanti infonya salah kan. Betul. Mendingan dilihat aja Mas, nggak apa-apa. Iya. Jadi nanti sambil Mas Adi melihat data yang sudah disajikan oleh teman-teman. Jadi setiap penilaian nanti banyak. Jadi yang akan dihadiahkan, yang akan diberi nominasikan banyak. Jadi juara umum, juara 1, 2, 3 dan piala-pialanya pun kita kemarin banyak mendapat bantuan ya Mas dari Pangdam, itu lagi proses yang sudah ACC dari Kapolres Tabes dan tadi Gubernur Jatim. Semoga nanti pialanya juga banyak yang akan diserahkan ke teman-teman peserta juga banyak sehingga mereka ikut dan peluang menangnya juga tinggi.
Nah, karena ini banyak, jadi saya harus lihat catatannya. Jadi juara utama 1 Oke. itu yang akan dapat juara 1, juara 1, juara utama 2, juara utama 3, juara harapan 1-3, juara madya 1-3, juara bina 1-3, juara mula 1-3. Oh gitu. Dan tadi yang atas sendiri juara umum yang akan merebutkan piala bergilir dari Gubernur Jawa Timur untuk yang SMA. Oh yang SMA aja, SMP berarti nggak ada? SMP ini kemungkinan nanti akan memperebutkan piala bergilir dari Kapolrestabes Surabaya. Oh berarti berbeda piala ya? Berbeda piala kan kami kemarin masih proses komunikasi dengan beberapa instansi, termasuk tadi dijelaskan dengan Kodam 5 Brawijaya, lalu dengan Polda Jawa Timur, lalu dengan Dansat Brimob. Kami masih coba komunikasi, sementara yang sudah memastikan diri akan mensupport adalah dari Gubernur Jawa Timur dan Kapolrestabes Surabaya. Oke. Berarti juara 1-3 itu pialanya bergilir semua ya dari SMA sampai SMP? Sementara juara umumnya yang bergilir. Oh, juara umumnya aja? Iya, nanti sambil menunggu piala yang lain, kalau ada lagi yang masuk mungkin juara di line bawahnya akan dapat bergilir juga. Oh gitu. Oke. Terima kasih ya Mas atas infonya. Nih pesan-pesan buat teman-teman peserta ya, kira-kira apa dari Mas Fahmi boleh? Ya, kalau pesan-pesan kuotanya masih ada ya, Mas Adi dan Mbak Ocha, kuotanya masih ada, ayo dilengkapi. Cuman yang booking sudah banyak. Yang booking sudah banyak. Biasanya memang seperti itu, peserta-peserta akan sambil melihat lawannya siapa. Monggo langsung aja didaftarkan, ada kontak yang bisa dihubungi di Instagram kami. Setelah itu untuk yang memang sudah daftar, persiapkan diri kalian sehingga kalian nanti akan menjadi yang terbaik dan teman-teman akan membikin bangga sekolahnya. Terutama nggak hanya bangga sekolahnya, dirinya juga bangga, orang tuanya juga bangga karena dirinya nanti akan ada CV, dia pernah juara dan bisa digunakan di pendidikan tahap selanjutnya, misal SMA, di kuliah ketika dia ada CV itu dia akan bisa digunakan untuk mendapat pendidikan yang lebih baik. Iya, bisa dijadikan aset lah ya ibaratnya ya. Iya. Sambil nambah-nambah CV-nya dia gitu kan terlihat pernah juara. Nah, itu. Ya, paskib lagi. Ada. Iya. Apalagi ini pialanya enggak main-main juga. Nah, benar. Gubernur. Apalagi kalau dia juaranya juara utama, juara 1, juara umum gitu ya. Oke, untuk Mas Fahmi dan juga Mas Adi ya, karena saya sudah dikabarin bahwa waktunya sudah habis ya. Cepat sekali. Jadi buat teman-teman semuanya ya, Sobat Berita Jatim ya, jangan lupa daftar di acara Universitas Dinamika Surabaya, yaitu Festival Paskibra 2024. Iya, benar. Mbak, sambil ingat tuh, bicara soal Universitas Dinamika mungkin banyak yang perlu dijelaskan lagi. Kenapa kami tadi perkenalannya adalah Universitas Dinamika Stikom Surabaya. Oke, kenapa tuh? Iya, karena kami dulunya lebih dikenal dengan nama Stikom Surabaya. Iya, benar. Kenapa kami harus berubah? Kami adalah, jadi isunya di luar kan, wah Stikom tutup, Stikom diganti, Stikom dibeli, begitu ya. Iya. Tapi itu salah. Skala. Yang benar adalah kami bertransformasi. Dari sekolah tinggi, kami naik level menjadi institut sebelumnya. 2014 sampai 2019 kami menjadi institut. Lalu 2019 sampai sekarang, kami berubah jadi Universitas Dinamika Stikom Surabaya. Kenapa kok kami harus nambah nama Dinamika, nggak boleh ada Stikomnya? Itu kan aturan Kemendikbud yang baru, Permendikbud yang baru. Sehingga untuk tetap mengingatkan teman-teman bahwa kami itu sebenarnya masih kualitas yang sama dengan Stikom, Universitas Dinamika Stikom Surabaya. Cuman berbeda nama aja. Begitu. Ya? Jadi kami tetap kampus IT di Surabaya. Dan sudah berdiri selama 41 tahun tahun ini. Kebetulan ulang tahunnya beda tipis sama Berita Jatim. Berita Jatim 1 April, kami 30 April. Oh, masih 1 bulan ya? Iya. Masih 1 bulan. Kita masih 1 bulan yang sama. Iya, benar sama-sama di bulan April ya. Betul. Jadi tapi kalau untuk jurusan masih tetap ada penambahan jurusan atau enggak? Jurusan ada. Berganti ini nama. Jurusan ini memang kita tetap sama dengan 3 fakultas dan 8 jurusannya. Kalau jurusannya memang di di Fakultas FTI, Fakultas Teknologi dan Informatika ada 3, S1 Sistem Informasi, D3 Sistem Informasi, dan S1 Teknik Komputer. Bagi teman-teman yang mungkin mau software,
belajar web mungkin bisa ke sistem informasi atau belajar robot ke teknik komputer. Di Fakultas Desain dan Industri Kreatif kita ada 3, S1 DKV, D4 Produksi Film dan Televisi, juga ada S1 Desain Produk. Lalu di FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kita punya akuntansi dan manajemen. Tapi dan semuanya meskipun akuntansi dan manajemennya Mbak Ocha berbasis komputer, bukan hanya tulis tangan dan lain sebagainya, kita berbasis digital. Itu yang membedakan kami dengan perguruan-perguruan tinggi yang lain. Sangat keren ya. Udah semuanya serba digital gitu. Iya, sorry kalau tadi kita klarifikasi harus ada dinamika Stikom Surabaya. Iya, kadang orang kalau dinamika kita aja membenarkan gimana apa sih yang kampusnya salah. begitu ya. Iya, benar-benar. Oke, buat teman-teman Sobat Berita Jatim ya, karena ini waktunya memang sudah habis. Tadi udah waktunya closing, tapi ternyata masih ada penjelasan yang harus dijelasin gitu ya. Jadi buat teman-teman Sobat Berita Jatim, jangan lupa untuk daftar ke acara Festival Paskibra 2024 ya, benar namanya ya. Jadi buat teman-teman SMA dari SMA sampai SMP juga bisa banget ikut buruan. Pokoknya terakhir lombanya kapan? Maksudnya pendaftarannya kapan terakhir? Pendaftarannya sesuai dengan tanggal TM terakhir. TM kami tanggal 20 Februari besok. Sorry, 20 Januari. 20 Januari ya. Pokoknya jangan sampai kelewat dari tanggal 20 Januari. Untuk itu saya Ocha akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.